kita langsungkan bahas ini. Oke, baik. Sudah tampil insya Allah yang ada di layar monitor kalian. Mulai, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wasallam, wa ba'du. Jaza jazakunallahu khairan. Sudah bisa berpartisipasi kembali, ketemu kembali di Zoom meeting ya, membahas pembelajaran kaidah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia insya Allah jika lancar waktunya. Semoga bisa lebih cepat daripada biasanya. Bisa kita agak molor. Oke, baik. Insya Allah ini nanti bisa lebih lebih cepat. Oke, baik. Bahasa Inggrisnya kemarin kita sudah sampai ini ya. Ini sudah dikoreksi, maka tidak usah dibahas lagi. Yang udah mengerjakan berarti ya yang dapat ilmunya. Jadi yang belum mengerjakan ya udah tanya aja bagian yang sulit di mana. Sebenarnya ini ada kaidah juga di sini tentang how many. How many ini artinya adalah berapa banyak. How many bla 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 do you have? Tinggal kita tambahkan saja. Seandainya kita mau bertanya tentang berapa banyak kucing yang kamu miliki, maka kita tinggal tambahkan saja di tengah-tengahnya itu yang bagian kosong dengan apa yang perlu kita tanyakan. Kucing tadi ya, kucing. Cats. Namun pertanyaannya harus dalam bentuk jumlah yang jamak. Ciri-ciri jumlah jamak sudah kita pelajari. Masih ingat? Coba saya tanya Acak. Mungkin siapa yang bisa? Mungkin barangkali. Kalau enggak, saya tunjuk nih. Ciri-ciri jumlah jamak itu apa ya? Jumlah banyak. Lebih dari satu. Kalau enggak ada, saya tunjuk nih. Hewan kok bisa dikatakan ini menunjukkan jumlahnya lebih dari satu? Ciri-ciri kalimatnya gimana? Atau katanya gimana? Apakah seperti dalam bahasa Indonesia? Kalau kita mau bilang kucing, itu berarti kalau kucingnya lebih dari satu, kucing-kucing. Kalau kita mau bilang semut, semut bahasa Inggrisnya N. Kalau kita mau bilang semut-semut, berarti NN. Ya tentu ini tidak ya, salah. Oke, kalau nggak ada yang tahu, coba saya tanya. Widi ada? Ya Ustadz. Oke, ciri-ciri hewan, nama hewan, kalau jumlahnya lebih dari satu, itu harus diapakan? Misalnya lah, sel. Tahu ini hewan apa ini, Widi? Kura-kura Ustadz. Kura-kura. Jumlahnya berapa nih? Kalau dari kata turtle. Satu. Kalau jumlahnya lebih dari satu harus gimana? There are. Oh, there are. Oke. Ya, maksudnya sebenarnya bukan di situnya. Oke, there are ya. Tapi ini masih turtle-nya ini masih menunjukkan satu nih, Widi. Yang kurang apa nih, Widi? There are-nya betul menunjukkan lebih dari satu, tapi turtle-nya masih jumlahnya satu nih. Nggak tahu ya? Oke, kalau nggak tahu kita ke Nida. Nggak apa-apa, kita coba tanya-tanya aja siapa yang tahu. Ya, ini sudah dibuatkan kalimat nih, saya sama Widi ya tadi ya. There are turtle. There are memang menunjukkan lebih dari satu, tapi turtle-nya ini masih jumlahnya satu. Harusnya berubah jadi gimana nih, Nida? Biar menunjukkan jumlah jamak. Turtle kah? Apa? Turtle. Turtles, good. Ya, jadi tinggal ditambahkan S. Gampangnya gini aja.
Ya, sebenarnya tidak. Saya sebenarnya nggak tanya there are-nya, tapi nggak masalah. Mau ditambah there are juga boleh. There are menunjukkan lebih dari satu. Betul, memang. Kalau jumlahnya satu, pakai there is. Kita sudah pelajari itu. Nah, maksud saya adalah turtles. Ini ada kaidah dalam bahasa Inggris. Kalau dia ditambahkan s di belakangnya, sebenarnya tidak hanya hewan, benda sekalipun juga sama. Book menjadi books. Nah, itu menunjukkan jumlah lebih dari satu. Nah, maksud saya kita belajar ini kan sudah kita pelajari kemarin, itu digunakan untuk bertanya. Digunakan untuk bertanya. How many? Tadi artinya adalah berapa banyak atau berapakah. Nah, cats di sini tambahkan s. Karena yang ditanyakan kita nggak tahu jumlahnya. Orang bertanya berapa, mesti nggak tahu jumlahnya. Ya kan? Kalau ada orang bertanya, di rumahmu ada kucing berapa? Berarti menunjukkan yang tanya mesti nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, maka kan bisa jadi kita bingung. Nah, terus pakai yang mana ya? Cat atau cats? Kan belum tahu jumlahnya. Nah, ternyata kita sudah dimudahkan ada kaidah dalam bahasa Inggris. Kalau kita bertanya, maka kita harus menggunakan jumlah jamak. Jumlah lebih dari satu. How many cats? Semuanya juga gitu. Kalau misalkan berapa banyak kura-kura, nanti maka cats-nya dirubah menjadi turtles. How many turtles do you have? Berapa kura-kura yang kamu miliki? Oke, Kak. Ada pertanyaan enggak nih? Kalau nggak ada, kita coba buat kalimatnya nih. Oh, ini kayaknya Hilma belum bisa ini ya, unmute ya. Masih belum bisa, mic-nya belum bisa ya. Sudah, Ustaz. Oh, sudah, oke. Oke, Hilma sekarang coba. Ada pertanyaan enggak? Is there any question? Kita masih belajar cara membuat pertanyaannya. Atau kekecilan tulisannya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan, coba buat kalimat. Membuat kalimat. Hilma, berapakah burung, tahu ya artinya bahasa Inggrisnya burung, ada di buku juga. Berapakah burung yang kamu miliki? Nah, ini bukan dijawab jumlahnya, maksudnya pertanyaannya harusnya gimana dalam bahasa Inggris? Terjemahkan dalam bahasa Inggris. Berapa burung yang kamu miliki? Silakan. Contohnya ada di sini. How many? Nah, mana cara? Tinggal tambahkan burung, bahasa Inggrisnya apa? Halo, Hilma? Oke, baik. Gak ada suaranya ya. Coba saya bantu nih. Nah, bisa nih. Eh, ada kendala kah cara menggunakan Zoom, Hilma? Halo. Enggak. Saya mau pengen tanya, bisa ini enggak sih? Bisa apa nih ya? Bisa nyalakan mic-nya enggak? Maksudnya bisa nyalakan sama matikannya bisa enggak? Ini suara dari Hilma kan ini. Hilma itu kan yang suaranya ini ada berisik-berisiknya. Nah, kalau di mute lagi, ini nyambung nggak sih? Halo? Oke, baik. Dia nggak mau ngomong nih kayaknya. Nida aja, Nida dulu.
Nida ya, Nida. Nah, Nida, sekarang coba lanjutkan dari ya tadi ya pertanyaan. Ini kan ada how many bla 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 do you have ya. Cuma tambahkan hewannya saja. Berapa burung yang kamu miliki? maksudnya Ustaz, Nah, di sini ya. Oke, saya ulang lagi. Gampang saja. Tadi kan saya bilang kalau saya mau menanyakan kucing jumlahnya berapa, itu kan pakai kalimat yang ada di sini. Jelas di layarnya? Nih. jelas Ustaz. Ya, how many cats do you have? Nah, saya pertanyaannya kan dengan ini. How many cats do you have? Berapa kucing yang kamu miliki? Jelas ya? Jelas ya? Oke, sekarang coba dirubah kalimatnya menjadi berapa burung yang kamu miliki? Tahu bahasa Inggrisnya burung? How many birds do you have? Oke, gitu ya. How many birds do you have? Good. Jazakillahu khairan. Lanjut saja lah. Ini waktunya lama ternyata di sini. Ini lewat. Nah, ini dia. Kita mau belajar ini aja, tambahannya ini. Insya Allah nanti kaitannya tugas kita kali ini adalah tentang menerjemahkan eh, bahasa Indonesia nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu kita akan mengenal kata tunjuk. Dalam bahasa Arab namanya isim isyarah. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata tunjuk, instruction. Ya. Di sini ada this, that. Nah, itulah kata tunjuk yang akan kita pelajari. This, that. Untuk jumlah satu. Lalu untuk jumlah lebih dari satu berubah jadi des, dos. Ini ada di bawah lah. Ya, kita pelajari kaidahnya dulu. Nah, ini dia. Oh ya. Dekat, jauh. Oke. Kata tunjuk. Saya lengkapi ya. Kalau jumlahnya satu mesti dengan is. Kalau jumlahnya satu mesti dengan is. Kalau jumlahnya banyak berarti dengan are. Pokoknya diingat-ingat kaidahnya. Kalau jumlahnya satu pakai is seperti there is yang sudah kita pelajari. Kalau jumlahnya lebih dari satu maka pakai are. Nah, sekarang kita mengenal namanya kata tunjuk. Kalau there is, there are itu kan untuk menunjukkan jumlah, bukan kata tunjuk, bukan. Kalau kata tunjuk itu seperti kalau dalam bahasa kita ini kucing, itu harimau, ini apalagi semut, itu gajah dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia gampang karena kata ini dan itu sudah cukup. Dalam bahasa Inggris ada setidaknya 4 ini. Dalam bahasa Arab banyak lagi, ada 6. Setidaknya ada 6. Ya, dalam bahasa Inggris ada 4 ini. Oke, kita fokus ke bahasa Inggrisnya saja ya. Nah, kata tunjuk itu ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau dekat kita pakai this is, kalau jauh pakai that is. Begitu juga kalau jumlahnya lebih dari satu. Kalau dekat pakai these are. Ini bedanya kalau yang jumlah satu, this pakai i. Ya. Adapun kalau jumlahnya lebih dari satu pakai this. This pakai e. Ya. These are. Adapun yang jauh, kalau jumlahnya satu pakai that is. That is. Kalau jumlahnya lebih dari satu dan jauh, those are pakai u, those are pakai u, those are. Oke, paham ya? Kalau tidak paham, silakan langsung ditanyakan. Nah, kita akan membuat contoh kalimat nih.
Dekat, oh ya, dekat sama jauh, mungkin barangkali ada yang masih bingung bedanya di mana dekat dengan jauh. Dekat itu adalah apa-apa saja yang kita bisa meraihnya, bisa diraih, bisa dicapai pakai tangan, gitulah ya. Kalau jauh berarti kita harus butuh upaya lagi untuk mendapatkannya, butuh upaya. Misal harus langkah berapa langkah kayak gitu. Itu bedanya dekat dan jauh. Nah, kalau dekat ingat pakai this is atau this are. Kalau jauh that is atau those are. Nah, saya mau bilang kalimat atau kita pakai yang ada di sini aja. This is a knife. Nah, ini kalimatnya ya. This is a knife. Ini adalah knife. Nah, sekarang kalau kalau dulu kita belajar yang kan kemarin kita belajar tentang hewan, sekarang tentang benda. Benda juga sama, bisa. Kalau jumlahnya lebih dari satu, bendanya ditambahkan s gitu aja. Gampangnya. This is a knife. Menunjukkan jumlah satu. Ini adalah sebuah. Kalau untuk hewan seekor. Kalau untuk benda berarti sebuah. Karena nggak mungkin ini adalah seekor pisau, nggak bisa. Karena ini sesuai dengan terjemahannya sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris sama gitu, sama an. Terus kalau dalam bahasa Inggris ya seperti ini. This is a knife. Ini adalah sebuah pisau. Berarti maksudnya kalau ini berarti jumlahnya pakai this berarti jumlahnya satu dan dekat. Gitu aja. Ya. Adapun it, nah sekarang ada it is a knife, artinya sama, ini adalah sebuah pisau. Namun kalau it ini artinya lebih umum. Maksudnya umum gimana? Dia berada di tengah-tengah antara dekat dan jauh. Maksudnya boleh untuk dekat, boleh untuk jauh, tapi harus menunjukkan jumlah satu. Jadi ada yang gampang, pakai it is gampang. Misalkan it is a knife, ini adalah pisau. Dalam bentuk dekat ya, letaknya dekat. Tapi juga bisa it is a knife itu untuk menunjukkan yang jauh. Itu adalah sebuah pisau, tapi harus jumlah satu. Tapi kita pelajari yang fokus this is sama that is-nya saja. Nah, kalau yang bawahnya ini, that is a knife, ini berarti jumlahnya juga sama-sama satu, that is, ingat kalau that is jumlahnya satu. A knife, ya, maka tidak perlu ditambahkan s. There is sudah kita pelajari yang ini. Tapi kalau jumlahnya lebih dari satu, misal these are knives, ditambahkan s di belakangnya, f-nya berubah menjadi v, fokus sama s-nya saja. Untuk penambahan v ini nanti insya Allah di kelas 8, buku 8 ada nanti. These are knives. Ini adalah pisau. Loh, sama artinya. Sama seperti yang mana? Sama seperti ini. Artinya secara arti sama. Ini adalah pisau. Tapi maksudnya pisaunya lebih dari satu. Misalkan ada mungkin adik kita di pasar, kita berada di depannya jualan pisau. Banyak kan itu kan? Adik tanya, what is this? What is this? Misalkan Miss Nida. Nah, maka kita harus jawab juga kan, oh jumlahnya lebih dari satu. Berarti kita pakai yang this. Pakai yang bawah. These are knives. Sorry, these are knives. Gitu. Kalau ternyata jauh yang ditunjuk oleh adik kita, maka pakai those are. Karena jumlahnya lebih dari satu, pakai those ya. Jauh pakai those. Those are knives. Itu. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, mungkin ini nanti materi kita cuma seputar ini saja. Selanjutnya kita coba latihan membuat eh, kalimatnya. Kalimatnya. Oke, saya tunggu dulu. Mungkin ada pertanyaan barangkali ini semuanya nanti bagian ya. Bagian, nggak usah khawatir salah ya. Entah tadi saya manggil Hilma, Hilma kenapa nggak dijawab, saya nggak tahu. Mungkin ada masalah di saya, ya Afwan, saya nggak tahu ada masalah apa ya. Ya, saya harap ada respon ya, supaya saya juga tahu sampai mana pembelajaran kita.
Ya, baik, ada ya? Nggak ada pertanyaan. Oke, silahkan sambil dikerjakan, nanti saya tunjuk salah satu di antara kalian. Yang mana? Ini dikerjakan Ustaz? Ya, dijadikan bahasa Inggris. Dikerjakan bahasa Inggris. Ini tugasnya pekan ini juga tentang ini ya, menerjemahkan, insya Allah seperti itu nanti. Apa yang masuk? 4 ya? Oh, 4. Yang 4 ini kita pakai hewan ya, untuk meroja. Baik, 1, 2, 3, 4. Sambil menunggu, saya panggil satu persatu, satu orang berhak jawab satu saja. Nggak bisa, nggak apa-apa, maksudnya coba dulu. Ya, kalau butuh catatan apa? Sudah terhapus, sebenarnya pengennya tidak terhapus. Nanti dilihat lagi videonya. Oke, mulai dari Widi. Saya lama nggak kepanggil. Widi. Ini adalah buku-buku. Bahasa Inggrisnya gimana nih, Widi? Cuma nomor 1 saja. Ya udah lah ya. Pokoknya ini selesai pembelajarannya. This is a book. Book. Nah, kita tamu dulu. Nomor 2. Nomor 2 Hilwa. Kalau Hilma nggak ada jawabannya, mungkin Hilwa ada jawabannya. Hilma ada? Hilwa ada? Nggak ada ya. Hilma juga nggak jawab ya. Kalau seandainya saya panggil, Hilma barangkali. Oke, tidak ada jawabannya. Nida saja. Nomor 2. Apa Ustaz? Tadi yang kedua apa ya Ustaz? Ini, itu adalah 2 sepeda. Oh, ini Oh, ada sepeda. dua, Hah? ini ada dua sepeda. Ah, itu. Ini ada di Oh, buku nih. Kelihatan kan? Di layar monitor nih. Soalnya di sebelah kiri, saya tulisan, saya bantu jawabannya sebelah kanan. Karena kalian nggak bisa nulis di sini. Ya, saya bantu nulis. Gimana? Itu adalah 2 sepeda. bentar. Ini ada dua sepeda. To love kicking apa? Itu apa? Itu adalah itu bahasa Inggrisnya apa tadi? Oh, ya udah saya tuliskan lagi ya. Ini paham ya? Jumlah 1 ya. Bentar, bentar. Bedanya apa? That's too big. Sebentar. Coba tunggu dulu.
Apakah benar Ustaz? Bentar. Oke, silakan. Ini ya, saya Tes. bantu. Nah, artinya ini, itu yang ini. Ini yang ini. Ini. Dua kalimat di atas ini artinya ini. Berarti ini jawabannya itu. Kan jauh. Tuh. Oke, silakan. Gimana? Anak jawab Ustaz. Iya, silakan. Tafadhali. Bahasa Inggris sepeda itu kan big ya, big case ya. Bicycle ya boleh, baik boleh. BIKE. Berarti that that is ya. That is too big, Baik. too big, Oke. too big. Bikes bacanya. Bikes. Bikes. Oke, nomor 3, nomor 4 ini kayaknya nggak terjawab ya. Mungkin ada kendala ya, mungkin ada masalah apa ini. Nggak tahu juga ini. Karena dipanggil belum bisa jawab. Oke, perhatikan ini adalah buku-buku. Widi ya siap-siap untuk open mic. Coba diperhatikan. Ada kekurangan, kepada kekurangan. Coba dilihat buku-buku itu jumlahnya berapa nih Widi? Banyak Ustaz. Banyak ya. Tadi sudah dijelaskan sama Nida juga ya, kalau banyak harus gimana tadi? Baik. Nah, baik jadi bikes. Kalau book, Books. iya, jadi harus books. Perhatikan lagi, jika jumlahnya lebih dari satu, maka perhatikan ini ya, perhatikan ini antara dua ini, 1 sama 2. Perhatikan itu aja. Yang menunjukkan jumlah lebih dari satu, kan ini books berarti jumlahnya lebih dari satu. Centang yang atas atau centang yang bawah yang menunjukkan lebih dari satu. Widi. This is that. This. This atau this? This is atau this are? This are. Nah, itu dia ya. Jadi harus tahu nih kesalahannya. Kalau is untuk jumlah satu. Nah, sedangkan buku-buku berarti jumlahnya lebih dari satu. Maka harus this are. Dan ini kita harus tahu dulu jaraknya ini dekat atau jauh. Ini berarti dekat kan? Maka pakai yang dekat. Lurusnya yang dekat ini. Yang jumlahnya lebih dari satu. Oh, yang ini ternyata this are. Karena kalau kita pilih yang this is, berarti jumlahnya harus satu. Gitu loh. Oke, selanjutnya Nida. Ada koreksi Nida? Atau masih yakin jawabannya begini? Yakin Ustaz. Yakin, oke. Tuh baik, jumlahnya berapa nih? 2 sepeda. 2 sepeda. Jumlahnya berarti satu atau lebih dari satu? Lebih dari 1. Lebih dari satu. Coba lihat, perhatikan centang yang ada di sini. Yang atas atau yang bawah yang menunjukkan jumlah lebih dari satu? Lebih dari 1. Centang yang atas atau centang yang bawah yang menunjukkan lebih dari satu? Centang yang bawah. Yang bawah. Apakah di sini ada that is seperti yang dipilih oleh Nida? Oh iya, ada yang salah Ustaz. Ya, inilah belajar. Nggak apa-apa. Inilah yang namanya belajar. Harusnya pakai those are. Karena itu ya. Kalau ini baru these are. Those are. Oke, cobalah ini kalian ini aja ya. Kalian selesaikan aja nomor 3 dan 4. 3, coba sekarang Widi. Waktunya membenahi diri dari kesalahan yang ada nih. Yang barusan sudah sempat salah. Ini ada kalimat itu adalah sebuah pulpen. Pulpen tahu kan ya bahasa Inggrisnya? Pen. Pen biasa aja. Oke, gimana jadinya?
It's it is a pulpen. Ulangi lagi. It is a pulpen. It is a pulpen. Pen. Nggak ada pulnya. It is a pen. Gini. Ya Ustadz. Oke, tar dulu. Linda, ini adalah harimau. Ini adalah harimau, berarti this is adalah itu apa ya? Apa itu harimau? Apa ya? Harimau itu adalah tiger. Iya, tiger. Oke, Adanya apa ya? berarti gimana? Tambah S enggak nih? Silahkan. Kan nggak tahu juga ini tambah S atau tidak. Coba dilihat kalimatnya. Ini adalah harimau. Ini adalah Butuh S atau tidak nih? sebenarnya nggak usah deh. Coba kalimatnya gimana? This is kan kalau misalnya ini satu harimau ya Ustaz. Ya, Berarti ya. it's a tiger. Tiger. Good. Alhamdulillah 3 dan 4 betul semuanya. Ya. Namun selagi ini ya, it sebenarnya semuanya bisa dipakai it. Yang this juga boleh pakai it. Karena it ini sifatnya umum. Bisa jaraknya dekat, bisa jauh. Bisa untuk this, bisa untuk that. Ya. Namun yang kita pelajari tadi fokusnya bukan yang sini dulu. Tapi kita pakai sesuai dengan kaidahnya yang bisa dibedakan. Itu berarti pakai that, meskipun it juga boleh. Ya. Kalau ini pakai this, itu aja. Yes. Bisa dipahami ya? Nah, atau bisa dicukupkan mungkin kali ini sampai di sini saja. Bahasa Indonesia ada tugas nggak sih? Oh, ada tugas yang kemarin ya. Aduh, wah banyak sekali nih. Koreksinya gimana nih? Ini aja wes. Untuk bahasa Indonesia biar cepat. Nanti saya dikte jawabannya. Silahkan dilihat soalnya masing-masing ya. Soalnya masing-masing. Nanti kalau ada yang salah diprotes. Kita aja biar cepat ya. Oke, ini aja udah bahasa Inggris. Sudah ada pertanyaan enggak kira-kira? Kita pelajari ini aja dulu. Nggak ada? Cukup? Kita baca this is, that is, this are, sama those are saja. Sama it is lah yang tambahannya tadi. Cukup? Nida cukup? Widi cukup? Hilma cukup? Alhamdulillah. Cukup ya? Oke. Kalau cukup berarti ini kita hapus. Nanti kalau butuh catatan, dibuka lagi di videonya. Oke, kita langsung ke bahasa Indonesia.